Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Sahabat jiwa yang dimuliakan Allah, Masya Allah, kalau kita melihat yang namanya perjalanan hidup kita nih, ini perjalanan yang masih panjang. Karena banyak orang yang tidak memahami atau kurang memahami bahwa apa? Bahwa yang namanya dunia yang sekarang kita tempati ini, yang kita tinggali ini bukan tempat terakhir bagi kita. Banyak orang juga yang karena mereka mengejar dunia dengan berlebihan, sehingga lupa akan tujuan akhirnya apa. Dan lebih bahaya lagi, ternyata banyak juga orang-orang yang Allah berikan nikmat di dunia, tapi nikmat ini malah dipergunakan untuk bermaksiat di hadapan Allah. Ma'udzubillah. Dan sepertinya makin kesini zaman ini udah makin berubah. Kita sudah ada di penghujung zaman. Kenapa? Karena tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semua sudah hampir tampak. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa sudah sebentar lagi kita akan sampai pada hari akhir di mana kita terakhir ada di dunia ini. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahwa yang namanya umat ini, setiap umat itu ada batas waktunya. Dan hakikatnya berarti apa? Kalau dunia ini bukan tujuan akhir, berarti akan ada kan alam-alam berikutnya, di mana manusia pasti akan mengalaminya. Kita lihat peta kehidupan kita, sahabat jiwa. Pertama ada yang namanya alam ruh. Di alam ruh ini semua ruh dikumpulkan dan dari sanalah kemudian ditiupkan satu-satu. Kemana? Ke dalam jasad manusia terus seperti itu. Sampai nanti. Di alam ruh kira-kira sahabat jiwa ada yang pernah ingat gak di alam ruh lagi ngapain? Tidak ada yang ingat. Setelah itu kita pindah ke alam yang ketiga. Dunia. Yang sekarang kita tempati. Dunia ini gak lama. Kita tidak seperti umat-umat sebelumnya yang diberikan umur panjang sekali. Tidak. Kata Nabi SAW, yang namanya umatnya Nabi itu baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Batas waktunya di sana. Gak panjang. Dan tidak banyak yang lebih dari 70 tahun. Tidak banyak. Pertanyaannya, kalau 70 tahun di dunia, sementara akhir balik bisa sampai 10 tahun, 13 tahun lah anggap. Umur manusia itu separuhnya sudah dipakai untuk tidur. Ini penelitian. Kalau separuhnya sudah dipakai untuk tidur, berarti tinggal separuh lagi. Separuhnya ini dipakai untuk apa di hadapan Allah? Apakah dia taat atau maksiat? Taat pun, kalau dikatakan taat, berapa tahun taatnya yang diterima, berapa tahun yang tidak. Sementara dosanya, maksiatnya pasti akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman kami nyantri ada istilah gini nih. STMJ katanya. Sholat terus maksiat jalan. Biar balance. Biar imbang. Kita hitung-hitung sekarang. Imbangnya di mana? Kan biar balance nih katanya nih. Imbangnya di mana? Contoh. 20 tahun atau seorang yang usianya 40 tahun. 40 tahun berarti 20 tahunnya sudah dipakai untuk tidur. 20 tahunnya lagi untuk beraktivitas. 20 tahun beraktivitas kira-kira berapa tahun yang taat, berapa tahun yang maksiat. Anggaplah di tengah-tengah, optimis. 10 tahun taat, 10 tahun maksiat. Maksiatnya kita simpan dulu 10 tahun.
Masih ada 10 tahun yang taat. 10 tahun ketaatan kita kepada Allah, berapa tahun yang diterima taatnya, berapa tahun yang hilang. Kenapa? Ria. Menampakkan. Kadang-kadang tidak menampakkan yang namanya apa amalnya, tetapi apa? Sum'ah. Dia perdengarkan amalnya. Sehingga hilang juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggaplah taat yang diterima separuhnya. Berarti 5 tahun. 5 tahun taat, kita tarik lagi yang tadi maksiat. Maksiatnya berapa tahun? 10 tahun. 5 tahun taat, 10 tahun maksiat. Kira-kira mampir ke sebelah dulu gak itu? Ini surga, sebelahnya 5 tahun taat, tapi 10 tahunnya maksiat. Biar balance. Balance-nya di mana? Dan punten, banyak juga ternyata orang tua yang kemudian mendidik anak-anaknya di dunia ini dengan menanamkan pengajaran bahwa apa? Oh, yang namanya keberkahan hidup, barokah itu pada saat naik jabatan. Ada seorang ibu yang senang anaknya kemudian anaknya itu menduduki sebagai direksi misalnya di BUMN. Baru duduk seminggu, tiba-tiba udah pakai jaket orange. Ditangkap KPK lah, ditangkap kejaksaan lah. Kira-kira kalau sudah pakai jaket itu barokah apa enggak? Tidak. Kalau dunia saja sudah dihinakan seperti itu, bagaimana akhiratnya nanti? Nah, kita pikirkan hari-hari kita di dunia ini mau ngapain? Apa yang perlu kita lakukan? Mudah-mudahan Allah akan menuntun langkah kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat jiwa atas rahmat. Puji syukur kita sampaikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bisa dapat kembali berkumpul dalam program Renungan Jiwa hari ini. Tentunya pada hari ini kita juga akan mendengarkan untayan hikmah dan tausiah dari guru-guru kita yang tadi sudah disampaikan tausiah pembuka dari Ustadz Abu Fida. Nantinya juga kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Roni yang dimana akan menyampaikan tausiah dan untayan hikmahnya kepada kita semua pada hari ini. Ibu-ibu yang hadir di sini, saya akan langsung panggil tamu inspiratif kita yang sudah tidak asing, yang merupakan seorang pelawak, aktor yang sukses di tahun 90-an. Mas Unang Bagito, silahkan. Assalamualaikum Mas Unang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak sudah mengundang saya kemari. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menatap saya. Iya. Mas Unang gimana? Masih ada job melawak atau seperti apa kesehariannya saat ini? Kalau job melawak itu sebetulnya masih ada. Cuma kalau untuk di TV memang sudah berkurang. Tapi kalau untuk panggung-panggung hiburan alhamdulillah masih berjalan ibu-ibu. Gitu. Jadi kalau ada yang hajatan sekarang ini manggil MC-nya saya gitu. Jadi saya kerjanya ya sekarang begitulah. Jadi melawak nyampur sama MC ibu. Sama sulap gitu loh. Iya, iya. Jadi saya sulap barang-barang yang ada di rumah yang punya hajatan saya sulap. Tadinya ada tidak ada. Nah Mas Unang kita dengar ceritanya bahwa Mas Unang ini kan sukses di tahun 90-an. Iya. Tapi sempat terpuruk dalam ujian hidup kemudian juga ujian ekonomi. Ini bagaimana mungkin bisa dibagikan ke ibu-ibu yang hadir dan juga pemirsa. Namun ditahan dulu Mas Unang. Ditahan. Disampaikan nanti usai jeda berikut ini. Iya deh. Ya sahabat jiwa, Renungan Jiwa akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wan Dimor, tentu sarung kita.